Shalom warga kerajaan. Siapakah kingdom influencer in our family? Tentu saja seorang ayah, seorang bapak. Bapak adalah fondasi, bapak adalah akar sebuah pohon. Dan bapak adalah progenitor, yaitu leluhur dari sebuah keluarga. Dan kita tahu kalau kita itu punya seorang bapak sorgawi, bapak rohani, dan bapak jasmani, kita menjadi satu pribadi yang mantap. Sayang sekali bahwa Nabi Elia tidak disebutkan siapa ayahnya. Dia cuma disebutkan orang Tisbe. Bayangkan kalau saya cuma disebut Timotius dari Surabaya. Dengan jelas ada nama orang tua saya, Teja Sukmana. Saudara yang kasih Tuhan, firman Allah mengatakan dia menjadi depresi yang berat. Ketika baru menghadapi ancaman dari seorang emak-emak. Dan apa yang terjadi? Dia minta mati. Tetapi Tuhan tidak membuang dia. Tuhan mengirim malaikat untuk menguatkan. Kiranya lebih dari malaikat Roh Kudus comfort us. Dan dia memberikan kepada roti bakar. Apa itu firman Tuhan dengan kuasa Roh Kudus. Dan juga air dari sorga. Dan Roh Kudus selalu gambaran air, gambaran angin. Dan ketika dia bersembunyi di sebuah gua. Pada saat itu dengan suara yang lembut Tuhan memanggil dia. Apa kerjamu di sini Elia? Dia tidak berkata, aku pecat kau, kau memang tidak berguna. Dia berkata, apa kerjamu di sini? Dan kita tahu bagaimana ketika Allah berjalan di Taman Eden, in the cool of the day, dia berkata pada Adam, Adam di mana engkau? Dan pada saat itu Tuhan berkata, aku tidak membiarkan kamu sendiri, masih ada 7.000 orang yang ku pelihara. Kiranya Tuhan memelihara kita sampai setia sampai akhir. Yang tidak pernah menyembah Baal. Baal zaman sekarang Mamon. Ya, dan kita tahu bagaimana saat itu Tuhan memberikan yaitu justru urapan baru, tugas baru. Pergilah kembali ke padang gurun di Damsik, urapilah Hazael. Hazael adalah seorang komandan yaitu yang tidak terlalu penting di Aram, Syria. Dan juga Yehu, cucu Nimsi sebagai raja menggantikan Ahab dan Elisha bin Syafat. Menarik sekali nanti saya akan terangkan. Tetapi saudaraku, orang tidak dibuang, yang sudah gagal tidak dibuang. Jangan percaya kalau kita sudah ada harapan. God is the God of the second chance. Dan kita melihat bagaimana justru dia diberikan a new anointing. New assignment, tugas yang baru dan urapan yang baru yang merubah dunia. Dengan mengurapi, mengangkat Raja Aram yang adalah musuh Israel. Menunjukkan bahwa Tuhan punya kuasa atas seluruh kerajaan di atas muka bumi ini. Tuhan yang dahulu, sekarang dan selama-lamanya tidak berubah. Dan kita melihat bagaimana Elia menjalankan tugas itu. Dia berkata untuk menghancurkan dinasti pada Ahab. Maka akan dipakai Hazael, kemudian Yehu. Dan terakhir yaitu Elisha. Mari kita melihat firman Tuhan hari ini. Bahwa kalau kita punya seorang bapak yang baik. Itu satu keuntungan yang luar biasa. Ketika David ditanya, kenapa kamu begitu hebat? Hamba adalah putra daripada Isai, hamba Tuanku. Dia tidak malu, Isai seorang yang sangat sederhana. Cuma punya beberapa kambing domba di kota kecil Bethlehem. Tetapi seorang yang punya seorang bapak dan menghormati oleh orang tuanya, maka dia akan diberkati dan dia akan jadi satu pribadi yang sangat mantap. Kita melihat saudaraku, sekali lagi saya katakan kita mesti punya hubungan baik dengan bapak jasmani kita, bapak rohani kita kalau bisa jadi satu, dan bapak surgawi. Dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus, dia sebutkan yang paling pertama yang dibutuhkan, Our Father in heaven, hallowed be thy name. Tuhan memberkati kita semua. Jadilah pribadi mantap dalam nama Yesus. Amin. Tuhan baik dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, kaulah sukacitamu. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku, hidupku selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah
sanggup melakukan segala perkara bagi kita. Amin. Sama-sama katakan. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Tuhan dan Allah kami, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Sama-sama katakan. Tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Amin. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin. Dia Allah yang berkuasa, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tak pernah berubah kebaikan-Mu Tuhan. Thank you Lord. Oh, Allah sanggup Melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Oh, oh, oh. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Oh.
Sebab itu kami mau bawa hati kami di hadapan Tuhan. Haleluya. Yes Lord. Ku bawa hatiku, yes amen, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin besar. Sekali lagi katakan, ku bawa hatiku,
Hari ini hari yang pertama kami berada kembali tempat ini. Setelah kurang lebih 4 tahun Tuhan kami meninggalkan tempat ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan yang menyertai kami selama ini adalah Tuhan yang dahsyat dan Tuhan yang hebat. Tuhan yang selalu membawa kami kepada hal-hal yang baru, kepada dimensi-dimensi yang baru di dalam kehidupan kami Tuhan. Membawa kami kepada situasi-situasi yang luar biasa, di mana Tuhan membentuk kami untuk menjadi serupa dengan gambar-Mu, serupa dengan Kristus, dan memerintah bersama Engkau sebagai perwakilan kerajaan Allah. Bapa, pagi hari ini berbicaralah kepada kami semua, pakai mulut bibir hamba-Mu Tuhan. Salurkanlah kebenaran firman Tuhan ini dari pikiran-Mu Tuhan, supaya kami yang hadir semua, termasuk hamba-Mu yang menyampaikan, diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini, firman yang hidup, firman yang tajam seperti pedang bermata dua, akan membuat kami semakin kuat, akan membuat kami semakin mengenal akan pribadi Engkau, untuk kami semakin hidup di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu, berkati semuanya, berkati tempat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu, selamat pagi, selamat hari Minggu. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, hari ini adalah hari pertama bulan Juli, dengan tema kita adalah Leading as Influencers in My Family. Artinya apa? Memimpin dalam keluarga sebagai pembawa perubahan, saudara. Nah, ayat kita adalah 1 Timotius 3, 4-5. Mari kita baca bersama. 1 Timotius 3, 4 sampai yang ke-5. Ayat 4, seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Kalau saudara baca di 1 Timotius 3 ini dari 1 sampai 7, itu adalah syarat-syarat seorang penilik jemaat ya, dan diaken. Sampai 11 saudara ya, bagaimana mereka kalau ditetapkan diangkat itu ada syarat-syarat yang harus, jadi bukan pilihan tetapi harus saudara ya, menjadi patokannya. Nah, jadi tidak mudah. Hari ini saya berbicara ini sebagai seorang penatua juga, untuk saya ini firman Tuhan lebih dahulu saudara ya, sebelum kepada saudara. Jadi katakan, seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jika seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Nah, kata aslinya di ayat 4 ini, seorang kepala keluarga yang baik, itu bukan menunjuk person atau benda saudara ya, noun. Tapi itu menunjuk kepada melakukan sesuatu, kerja. Jadi kata kerja di situ saudara. Jadi artinya seorang kepala keluarga yang baik artinya begini, secara bahasa Yunaninya adalah ia harus bisa mengurus keluarganya dengan baik. Ada kata harus itu saudara ya. Jadi ia harus dapat mengurus keluarganya dengan baik. Kemudian lanjut itu disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Itu yang pertama saudara ya. Oleh sebab itu sebelum seorang penatua itu diangkat, maka dia harus teruji dulu.
di dalam keluarganya. Di dalam dia memimpin rumah tangganya, saudara. Jika seorang tidak tahu mengepalai keluarganya, jika seorang tidak tahu mengurus, ya, mengatur rumah tangganya sendiri, bagaimana ia dapat merawat jemaat Allah? Jadi di sini dikatakan, jika seorang tidak tahu mengurus atau mengatur keluarganya, bagaimanakah ia dapat mengurus ini? Kata aslinya itu merawat jemaat Allah. Nah, jadi pertama mengurus dan merawat jemaat Allah itu jumlah yang lebih banyak, saudara, ya. Orang yang tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan keluarga mungkin, saudara, ya. Yang mau dipimpin, mau diurus, mau dirawat, itu tidak mudah, saudara. Kalau seorang tidak bisa mengatur atau mengurus keluarganya, bagaimana dia bisa mengurus, dia bisa merawat jemaat yang dipercayakan. Jadi ujiannya di situ, saudara, ya. Jadi seorang yang dikatakan 1 Timotius 3 ayat 2 sampai 3 kalau saudara baca. Seorang penilik jemaat adalah seorang yang tidak bercacat celah. Selanjutnya kalau saudara baca lagi, tidak bercacat celah itu apa? Memenuhi kriteria karakter tidak bercacat celah. Kedua, memenuhi kriteria punya kemampuan memimpin, ability-nya ada, mengajar. Yang ketiga, punya kemampuan mengurus, mengatur. Yang keempat, punya kemampuan merawat. Saudara, ya. Kemudian yang kelima di ayat 6 dan 7. Saudara, ya. Itu bagaimana punya nama baik di luar. Artinya apa? Menjadi contoh, dia bukan orang yang baru bertobat, artinya ada durasi pertobatannya. Jadi bukan orang yang tiba-tiba baru bertobat kenal Yesus langsung diangkat jadi penatua atau gembala. Tidak bisa, saudara. Dia harus punya pengalaman dengan Tuhan. Dia harus punya pengalaman di dalam pertobatannya, artinya perubahan-perubahan hidupnya. Perubahan-perubahan dalam hidup inilah yang bisa menginfluence kepada orang-orang di sekitarnya, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Banyak orang punya karakter yang baik. Betul. Banyak ayah punya karakter yang baik. Sabar, mengasihi. Tapi tidak punya kemampuan untuk mendidik anaknya, mendidik keluarganya. Oke. Jadi bukan hal yang yang menjadi satu bahwa kalau sudah baik sudah oke. Enggak, saudara. Ya. Saudara kasih dalam Tuhan. Nah, kenapa selalu dikatakan dimulai dengan keluarga? Kita baca, saudara, ya. Karena memang Tuhan itu punya rencana dimulai dari keluarga, saudara. Oh, enggak bisa ini. Bisa tolong bantu slide-nya. Ya. Nah, keluarga itu adalah terdiri dari laki-laki dan perempuan, suami dan istri. Dan kemudian kalau dikasih anak, ya anak, saudara, ya. Nah, awal mulanya laki-laki dan perempuan itu diciptakan setara. Kenapa dia setara? Karena sama-sama diciptakan segambar dengan Allah. Oke. Jadi laki-laki dan perempuan itu di hadapan Tuhan itu setara. Karena sama-sama diciptakan segambar dengan Allah.
Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dalam kesetaraan nilai, dalam kesetaraan karakter, dalam kesetaraan martabat. Diciptakan menurut gambar Allah dan mereka berdiri setara di hadapan Allah. Oke? Jadi tidak bisa katakan laki-laki itu lebih power, super power, lebih nanti mau tekan perempuan atau perempuan lebih tinggi dari laki-laki mau tekan laki-laki, nggak bisa saudara. Karena keduanya diciptakan setara karena segambar dengan Allah. Yang kedua, laki-laki dan perempuan diciptakan setara, sama-sama berdiri setara di hadapan Allah. Diulangi oleh Rasul Paulus dalam Galatia 3 ayat 28. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Jadi Paulus mengulang pernyataan di dalam Kejadian 1 itu, baiklah kita menciptakan manusia serupa dan segambar kita, saudara ya. Laki-laki dan perempuan. Jadi laki-laki dan perempuan itu bernilai sama dan berdiri setara di hadapan Tuhan. Nah, kemudian yang membedakannya apa, saudara? Nah, kita masuk slide berikutnya nanti, saudara ya. Tolong slide berikut. Jadi laki-laki dan perempuan diciptakan untuk rencana Allah melalui keluarga, saudara. Jadi institusi lembaga yang pertama yang diciptakan oleh Tuhan yaitu keluarga. Kejadian 1 ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, dan penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi kata beranak cucu itu, kalau terjemahan aslinya itu to be fruitful, berbuah, saudara ya, dan bermultiplikasi. Didahului dengan apa? Waktu Allah menciptakan keluarga, yang pertama yaitu Adam dan Hawa, Allah mendahului keluarga itu dengan berkat. Jadi Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa. Sebelum dia kasih perintah kepada manusia, ya, buahlah, bertambah banyaklah, penuhilah bumi, taklukkanlah itu. Dia sudah sertai dengan berkat. Jadi orang Kristen harus percaya, saudara ya, bahwa dalam hidupmu sudah ada berkat Tuhan di dalam hidupmu yang Tuhan sediakan. Oke. Tuhan tahu bahwa dia mau memakai kita, memakai keluarga untuk melaksanakan tujuan rencana Allah. Apa rencana Allah di dalam keluarga? Maka melalui keluarga lah lahirlah keturunan-keturunan ilahi, generasi dan generasi yang segambar dengan Allah, segambar dengan Kristus untuk memerintah bersama Tuhan. Ini saudara. Jadi tujuan penciptaan manusia itu adalah untuk serupa dengan Kristus, merepresentasikan gambarnya Tuhan kepada dunia. Keluarga itu diciptakan untuk mewujudkan gambar Allah kepada dunia. Di dalam keluarga itu ada kasih, kesetiaan, betul? Ada pengorbanan, ada kesatuan. Itu nilai-nilai yang Tuhan mau perlihatkan melalui keluarga-keluarga orang percaya. Jadi betapa mulia saudara ya.
Jadi kalau orang berpikir kalau saya mau menikah kenapa? Saya sudah banyak uang, saya sudah cukup, saya bisa mampu. Oh saya pikir saya mau punya keturunan. Oh pikir saya nanti tidak punya pasangan, saya sendiri tidak bisa. Oh atau bagaimana? Oke saya mau mendapat apa misalnya pendamping hidup supaya saya lebih aman. Keliru saudara. Orang menikah itu dengan tujuan adalah menggambarkan Kristus di dalam rumah tangganya. Mewujudkan rencana Tuhan di dalam hidupnya. Di dalam anak-anaknya, saudara. Di dalam keturunannya. Jadi penciptaan manusia itu adalah untuk serupa dengan Tuhan dan memerintah bersama Allah selama-lamanya. Di atas mana? Di atas muka bumi, saudara. Jadi saudara harus tahu sekarang, saudara ditebus, diselamatkan oleh Yesus, penebusan itu untuk mengembalikan kita kepada tujuan penciptaan. Bukan penebusan itu diutamakan untuk supaya saudara masuk surga. Surga itu bonus, saudara. Saudara tidak akan dan saya tidak akan selama-lamanya di surga yang sekarang kita tahu. Yang dimana Allah Bapa ada di sana. Saudara dan saya ada di bumi yang baru, langit yang baru, Yerusalem yang baru. Ada kitab Wahyu, saudara. Di mana itu? Di bumi yang baru, di langit yang baru, di bumi yang baru. Kita ada di situ, saudara. Bukan di surga, saudara. Oleh sebab itu, maka itu kita harus tahu panggilan Tuhan dalam hidup kita. Apa? Untuk apa, saudara ya? Jadi melalui keluarga, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas segala binatang yang merayap di bumi. Yang disebut di sini taklukkanlah itu, berkuasalah itu, bukan kepada manusia. Manusia tidak diciptakan untuk berkuasa atas manusia yang lain, saudara. Oke? Tapi manusia diciptakan untuk memenuhi bumi dan menaklukkan bumi ini. Berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas segala binatang yang merayap di bumi. Untuk mengelola bumi. Bukan berkuasa atas manusia yang lain. Atau menjajah manusia yang lain. Tidak begitu, saudara. Atau memperbudak manusia yang lain. Tidak begitu, saudara ya. Nah itu. Jadi melalui keluarga itu jelas ya. Laki-laki dan perempuan diciptakan untuk rencana Allah. Slide berikut. Nah, sekarang yang membedakan di dalam kesetaraan itu apa? Antara laki-laki dan perempuan, yang membedakan itu adalah perannya. Contoh, perempuan perannya itu melahirkan anak. Laki-laki bisa melahirkan anak enggak? Bisa, enggak bisa, saudara. Laki-laki tidak punya rahim. Benar? Perempuan punya rahim. Laki-laki punya benih. Iya toh? Perempuan juga punya sel telur. Nah ketemu dan perempuan punya rahim. Nah untuk melahirkan anak. Laki-laki perannya apa? Memiliki tanggung jawab istimewa untuk melindungi dan membela anak, saudara. Jadi laki-laki dan perempuan yang mempunyai nilai dan hakikat yang sama tetapi mempunyai tujuan dan peran yang berbeda. Peran sebagai orang tua yang berbeda di dalam keluarga. Jadi jangan terbalik, saudara ya. Kalau seorang suami tidak tahu perannya sebagai suami maupun sebagai ayah dalam keluarga, atau terbalik peranannya, terbalik dengan istrinya, maka masalah ada di dalam rumah tangga itu, saudara. Oke. Pria itu adalah sumber di dalam keluarga. Nah, saya akan lebih fokus hari ini kepada peranan pria, saudara, dibandingkan peranan wanita. Jadi berbahagialah ibu-ibu hari ini. Ya, hari ini yang banyak dikupas adalah pria. Karena ayat bacaan kita itu penatua, saudara ya. Seorang pria penatua yang mengepalai rumah tangganya. Termasuk saya, saudara ya. Nah, apa peran suami untuk istrinya?
Yang pertama, perang di dalam rumah tangga itu, peranannya suami, pertama untuk istrinya. Itu dulu saudara. Perang suami untuk istrinya. Apa yang perintah firman Tuhan? Perang suami atau bapak untuk istrinya. Slide berikut. Efesus 5 ayat 25 sampai 26. Yang pertama adalah mengasihi istrinya. Efesus 5 ayat 25 sampai 26. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Saudara, perintah mengasihi kepada istri itu perintah Tuhan kepada suami. Karena memang laki-laki itu lebih sulit mengasihi saudara daripada perempuan. Benar? Benar enggak? Laki-laki itu lebih sulit mengasihi. Dia mengasihi kalau ada maunya. Benar? Iya kan? Bahwa kasihnya itu terbatas. Saudara. Makanya dikaitkan dengan Kristus mengasihi jemaat. Saudara. Saya dapat pencerahan dari saudara saya bahwa memang laki-laki itu egois saudara ya. Lebih mengasihi diri sendiri. Coba kalau kena sakit atau apa. Dia jabenya luar biasa saudara ya. Waduh seperti kenapa, oh istrinya ini. Kalau sudah sakit sendiri makanya harus dijaga apa. Wah cengengnya luar biasa, betul? Banyak dia punya ininya, termasuk saya saudara. Jadi jangan cuma saudara, termasuk saya. Iya. Banyak, jadi istri saya bilang saya punya anak, ini ada 4 di rumah, termasuk saya saudara. Jadi bertobatlah para laki-laki. Ya. Jadi kenapa dikaitkan dengan mengasihi? Perintah mengasihi itu harus datang kepada suami. Tanpa engkau kasih Tuhan, engkau tidak bisa mengedukasi, membimbing, mendidik rumah tanggamu dengan baik. Coba saya mau tanya, yang lebih sabar mengajar anak-anak itu bapaknya atau mamanya? Nah, coba bapak-bapak ngaku, bapaknya atau mamanya? Mama toh? Ya iya benar. Coba kalau punya anak baby, anak umur 1 bulan, 2 bulan, yang lebih sabar untuk dia, kalau dia bangun, ngeak, gendong siapa saudara? Bapak atau mama? Mama. Bapak dikasih gendong setengah jam dia sudah ngomel. 1 jam dia sudah marah-marah, dia banting-banting kakinya. Benar? 2 jam mungkin dia banting itu anak di tempat tidur. Betul itu. Jadi kalau sudah siap punya anak, siap-siap bapak-bapak harus belajar sabar. Ya. Saya termasuk orang tidak sabar, waktu saya punya anak masih kecil tapi saya tahu, saya kendalikan, saya tidak bisa tahan ini, saya mau kerja atau apa ini, besok banyak urusan ini, tiba-tiba ini anak setiap 1 jam ngeak, bagaimana ini? Saya bilang istriku, kau menjaga, nah saya tidur daripada saya terganggu. Itu istriku tahan, kuat. Saudara, kalau tidak, waduh itu saja ujiannya saudara. Nah, jadi makanya laki-laki itu dikasih perintah ini, mengasihi istrinya. Saudara, jalannya keluarga itu, kasih suami itu bisa diterima oleh istri, dimulai dengan kepercayaan. Kepercayaan yang diberikan oleh suami. Kepercayaan yang bisa istri terima. Yang kemudian nilai-nilai. Cara berpikir. Perbuatan dan kata-kata. Istri akan menanggapi kepemimpinan suami jika suami dapat menetapkan cara yang tepat serta dapat memimpin dengan baik. Maka akan tercipta suasana yang hangat. Biar kau kasih uang banyak-banyak istrimu, tapi setiap hari kau potek-poteki atau kau punya kebun binatang keluar atau kau marah-marah, itu tidak bermanfaat.
benar? Nanti ada mau mupi, tanda petik, baru kau sayang-sayang dia. Nggak bisa saudara. Nah, istri itu dia mau lihat satu sosok suami yang bisa mengayomi, bisa dia percaya, dia menimbulkan rasa aman dalam hidupnya, dalam dirinya. Saudara, bisa diandalkan. Kalau tidak, bagaimana? Saudara? Ya. Akhirnya dia mengambil peran yang harusnya dimiliki oleh suami. Nah, ini yang bahayanya di situ. Jika suami mengatakan sayang kepada istrinya, maka suami harus menunjukkan bagaimana memperlakukan istrinya. Jangan cuma setidaknya dompetnya harus penuh, harus ingat itu. Ya. Kasih dia baju, parfum, kasih itu, saudara. Kasih bebas, terserah kamu belanja apa. Nah, itu pertama dulu. Baru Anda puji-puji juga sama dia. Baru dia makin semangat, biar makanannya rasanya asing luar biasa atau hambar. Saudara puji, baik, oh iya masih kurang, tambah sedikit. Tidak apa-apa, supaya dia berlatih. Dia mau masak, dia lebih semangat. Coba kalau baru panas-panas, tiba-tiba disiram air. Langsung, tidak mau, sudah beli saja, perantangan saja. Sudah tidak usah, kita tidak sehat lagi dalam rumah saudara ya. Nah, coba seperti itu. Jadi, mengasihi istri harus dapat kita rendah hati, saudara. Supaya Tuhan memberi kekuatan untuk mengasihi istri. Tidak gampang itu mengasihi istri. Jadi mengasihi istri adalah sebuah panggilan dan tanggung jawab. Bukan biasa, supranatural. Kalau supranatural itu, saudara harus dapat kekuatan dari Tuhan. Gampang enggak? Enggak gampang, saudara. Kira gampang itu mengasihi istri? Tidak gampang. Saudara laki-laki biasa pakai logika, istri main perasaan, kau pusing saudara. Segala sesuatu yang dianggap serius. Saudara masuk kanan keluar kiri, dia tidak keluar kiri, dia masuk kanan masuk kiri, semua masuk saudara. Dan dia simpan di dalam perasaannya, dia putar lagi semua. Kemudian apa yang menyakiti dia tidak akan lupakan. Saudara sudah lupa, besok saudara sudah tidur dengan dia, sudah senang-senang dengan dia, sudah sayang-sayang sama dia. Dia masih ingat kalau dia ada tiba-tiba dia masih muncul lagi, saudara punya ulah, saudara sudah lupa dulu, saudara bikin 1 tahun kemudian dia ingat, dia singgung lagi masalah 1 tahun yang lalu. Itu perempuan saudara. Nah, bagaimana ibu-ibu? Benar? Nah, ya benar. Jujur, bagus itu pengakuan itu membuat perubahan hidup, saudara ya. Akhirnya mengalami perubahan seperti itu. Nah, yang kedua peran suami, apalagi selain mengasihi, melayani istrinya. Efesus 5 ayat 25, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Kata telah menyerahkan dirinya baginya itu artinya melayaninya. Kristus menyerahkan dirinya kepada jemaat. Artinya melayaninya. Jangan cuma minta dilayani. Belajar melayani istri. Ini saya juga harus belajar saudara ya. Jangan kira Pak Robert sudah sempurna. No, masih banyak saudara. Jadi maka ujiannya itu di situ, di rumah tangga baru tahu. Kalau di luar mungkin tidak tahu orang, tapi dalam rumah tangga transparan saudara. Tidak ada kamuflase, tidak ada yang bisa tutupi. Apa adanya terjadi saudara. Nah, jadi seorang suami yang saleh pasti rela berkorban untuk istrinya. Seperti Kristus menyerahkan nyawanya untuk gerejanya. Jadi di dalam sehari-hari berlatih tantangan mengorbankan diri demi istri lebih sulit daripada waktu kepada keadaan krisis. Terus terang saya harus belajar nih, saya termasuk orang yang tidak sabaran untuk menemani pergi belanja. Kalau perempuan pergi belanja, tidak sama laki-laki pergi belanja. Benar enggak? Kalau laki-laki mau pergi Transmall, saya mau pergi beli ini baterai handphone. Langsung dia ke tempat gereja, dia beli, sudah dia pulang.
Kalau perempuan tidak. Dia pikir, ih ada yang bagus sih, dia pikir singgah lagi di situ. Bagus sih, dia pikir singgah. Jadi satu tempat, dia bisa jadi 10 tempat, saudara. Makanya kalau istri saya temani ke mall, saya duduk di Starbucks. Pikir mau ke jalan-jalan, pokoknya kau belanja saja. Selesai kau telepon sama saya, ketemu di mana? Kalau saya temani, saya tidak siap, saudara. Terus terang, sampai hari ini. Oke? Nah, itu belajar, saudara. Jadi mengorbankan diri demi istri lebih sulit pada waktu keadaan krisis. Tidak gampang, saudara. Tidak gampang. Yang ketiga, saudara. Peran bapak atau suami untuk istrinya. Menguduskan istrinya. Efesus 5 ayat 25-27, hai suami kasih 26-27, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut, atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Kehormatan suami didukung oleh kekudusan istri, saudara. Bagaimana? Ini berbicara tentang rohani. Ini berbicara tentang nilai-nilai. Ini berbicara tentang tanggung jawab fungsi seorang laki-laki sebagai imam. Sebagai seorang imam di rumah tangga. Bagaimana pengajaran-pengajaran firman Tuhan itu diberikan kepada istrinya. Membimbing dia mengenal Tuhan. Bertambah di dalam pengenalan, tambah iman, tambah pengajaran. Semuanya dalam kasih Tuhan. Makanya firman Tuhan itu datang kepada siapa? Adam lebih dahulu. Supaya Adam memberitahu kepada Hawa. Tapi Adam itu ajarnya oga-oga. Saudara, makanya ular masuk. Menipu Hawa. Karena apa? Firman yang disampaikan oleh Tuhan mungkin tidak sepenuhnya disampaikan, diulang-ulangi kepada Hawa. Supaya tumbuh percaya betul-betul. Makanya gampang ditipu. Saudara, perempuan itu lemahnya di mana? Telinga, pendengaran, saudara. Makanya pendengarannya ini mudah sekali tertipu. Mudah dia bereaksi dengan pendengaran, saudara. Oleh sebab itu harus terus menerus, saudara. Nah, mengapa Allah menghendaki suami mengasihi dan melayani istri? Tujuan adalah untuk menjadikan istri kudus dan tidak bercela. Jadi suami harus tahu peranannya, membawa misi di bawah kuasa Tuhan untuk membangun iman istrinya dan membantu istrinya menjadi perempuan yang sesuai dengan rencana Allah. Jadi 3 perintah ini kepada suami, saudara. Yang pertama apa? Mengasihi istri. Yang kedua melayani istri. Yang ketiga menguduskan istri. Berlaku itu ayat, saudara. Orang yang menikah dengan orang yang tidak percaya, maka seorang yang percaya itu dengan kehidupannya sebagai orang percaya menguduskan orang yang dinikahi yang tidak percaya menjadi kudus. Artinya apa? Menjadi kudus artinya mengenal kebenaran. Hidupnya berubah, hidupnya dibawa pada kebenaran. Saudara, dalam pengenalan akan Tuhan. Nah, kemudian selanjutnya ini peran tadi bapak kepada istri. Tanggung jawab itu ya, saudara, orang tua. Nah, sekarang peran bapak untuk anak-anaknya. Yang pertama sebagai pemimpin spiritual. Ya. Ulangan 6 ayat 6 sampai 7. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah. Tidak bisa sekali ngomong saja, tapi ulang-ulang, terus menerus,
supaya tertanam betul-betul. Saudara ya, supaya tertanam betul-betul, terpatri betul-betul di dalam hatinya, di dalam pikirannya anak-anak. Apabila engkau sedang dalam perjalanan di segala situasi keadaan, pergunakanlah itu untuk mengajar kepada anak-anakmu. Apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Jangan cuma engkau ajar dia bagaimana cari uang atau bekerja. Jangan engkau ajar dia untuk hal-hal yang lain, yang terutama. Engkau ajar dia harus ada dalam pengajaran tentang Tuhan, pengenalan akan Tuhan. Karena apa? Pengajaran itu kalau diulang-ulang kepada anak-anak, anak kecil kalau diulang-ulang dia pasti nangkap, saudara. Cucu saya itu baru 2 tahun 4 bulan, ya. Tiap hari, hampir tiap hari lah. Kalau ini dia dengan saya, dengan istri, kalau tidur di kamar, kita berdoa. Dan kalau berdoa itu sudah diajar dia bagaimana sikap berdoa, datang kepada Tuhan. Jadi kalau berdoa sampai doa syafaat, dia bisa lata ikuti, saudara. Kalau disuruh berdoa, dia bisa berdoa seperti saya berdoa. Karena apa? Tiap hari dengar itu. Kemudian apa, saudara? Dia tahu kalau berdoa. Waktu sikap doa itu biasa di Rocky apa? Yang lain lari-lari, yang lain buka mata. Dia tidak, dia tutup mata, dia angkat tangan kalau memberkati. Sampai orang amin, baru dia amin. Kenapa? Itu dilatih, itu ditanamkan dan diajar. Saudara, itu masih orang kecil. Kalau sudah besar tidak dilakukan itu, sudah sulit, saudara ya. Berlatih anak-anak itu mulai mengenal Tuhan. Kemudian setelah itu berbawa anak-anak itu membawa pengalaman pribadi berjumpa dengan Tuhan. Itu penting, saudara. Semua anak saya 3 punya pengalaman supranatural dengan Tuhan. Makanya mereka kuat. Dan mereka percaya papa mamanya. Walaupun sekolahnya tinggi-tinggi, cum laude dari Amerika. Kalau dia mau bikin sesuatu, dia pasti minta saya doakan. Itu saudara. Pasti itu. Mau masuk rumah, dia panggil saya khusus pergi rumahnya. Rumah baru nanti mau pergi itu. Minta saya pergi doa. Dia tidak mau cari pendetanya, cari papanya. Karena punya pengalaman pribadi. Dan dia bisa melihat pengalaman-pengalaman pribadi hidup kami ini kepada mereka. Anak saya yang laki, dia lihat saya bagaimana saya pelayanan mengusir setan, melepaskan orang dari keterikatan. Dia sampai di Australia, dia layani teman-teman kuliahnya, dia lepaskan mereka dari kuasa gelap. Karena dia lihat papanya lakukan. Jadi papa ini harus menjadi pemimpin spiritual, itu yang pertama di dalam rumah tangga. Jadi hubungan antara suami dan istri dan keluarga itu sangat mempengaruhi di dalam hubungan secara keluarga. Kalau tidak akur suami istri, tidak bisa dibangun itu spiritual yang baik, rohani anak-anak. Tidak bakalan bisa, saudara. Karena akan mempengaruhi jiwa ini anak. Jadi hadiah yang berharga yang dimana anak akan contoh dan melihat orang tuanya adalah di dalam rumah tangga orang tuanya. Kalau pernikahannya baik, bertanggung jawab, bertumbuh dalam iman makin kuat, maka dia akan punya. Jangan kalau saudara khawatir tentang anak saudara. Kalau saudara perlihatkan itu dari masa mudanya dia sudah ikuti, dia sudah lihat itu. Saudara jangan takut, saudara. Ada nilai-nilai warisan-warisan sudah ada di dalam, apalagi dia punya pengalaman pribadi. Jadi pemimpin spiritual. Yang kedua, peran bapak untuk anak-anaknya apa? Mendidik anak-anaknya.
Jadi mendidik anak-anaknya. Itu tugas dari seorang bapak. Efesus 6 ayat 4. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat firman Tuhan. Hati-hati bagi orang tua, papa, dan mama di dalam mendidik anak-anak. Ada dua hal kalau kita kembali kepada ayat itu, di dalam 1 Timotius tadi 3, 4, ayat 5, terutama ayat 5, dikatakan begini, coba bisa diputar slide-nya. Yang pertama, kembalikan slide pertama. Seorang kepala keluarga yang baik, ini artinya mendidik, mengatur, mengurus. Ayat kelima, mengepalai keluarganya itu sama, bahasa aslinya sama. Tetapi di dalam mendidik, di dalam mengurus, tentu ada disiplin, Kang, betul enggak? Ya, ada disiplin. Nah, ada ketegasan, benar? Makanya dikatakan mengepala itu dia berdiri di depan. Standing in front, standing before, di depan, menjadi teladan, menjadi contoh. Nah, apa yang di dalam pendidikan pasti ada ketegasan, betul? Ada disiplin. Tapi disiplin itu dan ketegasan itu, kalau tidak diimbangi dengan yang bagaimana ia dapat mengurus ini kata cuma ada dua disebut di perjanjian baru. Ini merawat, saudara. Itu sama dengan orang Samaria yang baik hati, yang merawat seseorang yang penyambung, betul? Dirampok penyambung. Dia bawa dia ke penginapan, dia kasih uang, rawat dia, di hatinya penuh belas kasihan. Jadi ini dua harus ada. Waktu engkau mendidik anak-anakmu, selain pada disiplin, ketegasan, supaya arahnya tidak keliru, dia punya ketegasan, dia punya sikap yang jelas. Supaya dia tidak sakit hati, engkau harus punya belas kasih, kedekatan. Jadi disiplin tanpa kedekatan, anak-anak itu akan sakit hati dan memberontak. Apa yang kau ajar benar, apa yang kau baik, dia tidak akan masuk walaupun itu benar. Oke? Kedekatan tanpa disiplin, anak itu menjadi manja. Kalau orang tua tidak berani tegur anak-anak yang salah, tidak bisa disiplinkan, dia sedang membawa anak ini pada kehancuran. Apa yang terjadi di dalam Imam Eli? Seorang Imam Eli, kalau kita bilang seorang pendeta. Saudara, anaknya Hofni dan Pinehas seorang imam di Bait Allah. Orang Israel membawa persembahan, dia cucu. Sebelum kepada Tuhan dia ambil dagingnya. Dia tidur bercabulan dengan pelayan-pelayan Tuhan di depan di Bait Allah. Imam Eli tidak pernah tegur dia, tidak pernah disiplinkan ini anak. Akhirnya apa? Kesalahan orang tua ini menghancurkan seluruh generasi. Keturunannya tidak ada yang jadi iman. Putus. Nah ini saudara ya. Jadi disiplin dan kedekatan itu seperti koin yang sama yang ada dua sisi. Oke? Bagaimana memperlakukan itu secara seimbang? Makanya di dalam rumah tangga lah itu seorang penatua itu belajar tentang peranan sebagai ayah di situ di dalam mendisiplinkan dan punya perawatan kepada jemaat dengan kedekatan. Kalau seorang tidak bisa, dia cuma satu sisi saja, kedekatan saya diharapkan dia tidak pernah disiplinkan. Gak bisa bertumbuh sehat jemaat yang dipimpin. Kalau dia cuma disiplin saja tanpa kedekatan, maka kebanyakan sakit hati memberontak, saudara. Ini penting, saudara ya. Sama dengan anak di rumah tangga begitu, disiplin dan kedekatan. Perlu jadikan teman-teman anak-anak bukan hanya jadi anak, tapi jadi teman Anda. Anak saya sampai hari ini lebih suka sudah ada cucu, sudah ada anaknya lebih suka berjalan dengan papanya, mamanya.
daripada teman-temannya yang lain. Saudara, karena kita membangun itu. Oke. Jadi seorang bapak punya peranan penting, saudara ya, yang keluarga dan untuk istri dan anak-anak. Sekian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita sangat diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, menjadi keluarga-keluarga yang hebat di dalam Tuhan. Sebelum kita menabur, saya akan memberitahukan beberapa cara untuk kita menabur, bisa melalui kris seperti ini, bisa juga melalui tunai, ada di depan ada kotak persembahan, juga bisa melalui transfer. Oke, baik, sama-sama kita satu dalam doa. Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini bahwa kehadiran-Mu sungguh nyata bagi kami, dan kami mau membawa bukti korban syukur kami di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Dengan hati yang penuh sukacita, membawa korban syukur kami, biar Engkau memberkati itu semua Tuhan, menjadi satu keharuman bagi Engkau, bagi pekerjaan-Mu, bagi kepentingan-Mu Tuhan, baik di kota ini maupun dalam gereja lokal ini Tuhan. Berkati kami semua yang menabur, biarlah Engkau tambah-tambahkan terus apa yang menjadi bagian umat-umat-Mu. Engkau akan bukakan pintu-pintu yang baru bagi kami untuk Kau curahkan berkat-Mu bagi anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, kita semua diberkati, amin. Mari saja semua bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Berbahagia
Bersukacitalah selalu, rukunlah selalu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Damai sejahtera mengalir berlimpah-limpah di dalam rumah tanggamu, dalam hidup nikahmu, di dalam usaha pekerjaanmu, di dalam apa yang kau kerjakan. Apapun yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil dan berlimpah. Tidak ada yang gagal karena Tuhan yang menyertai engkau. Tuhan memberkati engkau untuk jadi berkat. Dan nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan dalam kehidupanmu. Semua yang kita terima berkat dari Tuhan sendiri, yang datang daripada Tuhan sendiri dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua percaya dan terima, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.